Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar statistik Ibu Andi Ulufaisyah Yusuf, SPD MSI, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan hidayahnya lah kita dapat melakukan persentase pada sore hari ini. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Ya baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Irwan selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Adapun anggota dari kelompok kami yang beranggotakan 3 orang, yang pertama yaitu Novita Wulandari, yang kedua Filda Wahyuni, dan yang terakhir Zarkia. Ya baik, selanjutnya kita masuki ke acara penyajian materi. Saya persilahkan kepada pemateri pertama, Novita Wulandari, untuk memaparkan materinya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator telah memberi kesempatan kepada saya untuk membacakan materi, yaitu pengertian penelitian. Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris yaitu research. Kata research sendiri berasal dari kata re yang artinya kembali, dan to search yang berarti mencari. Dengan demikian, arti sebenarnya dari research adalah mencari kembali. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar dapat diperoleh dengan cara ilmiah. Ilmiah berarti telah teruji kebenarannya. Pengertian penelitian menurut para ahli. Yang pertama, penelitian adalah suatu metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan pemikiran kritis atau critical thinking. Penelitian meliputi pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesis atau jawaban sementara, membuat kesimpulan, dan sekurang-kurangnya mengadakan pengujian yang hati-hati untuk menentukan apakah ia cocok dengan hipotesis menurut Woody 1927. Yang kedua, yaitu penelitian adalah pencarian atas sesuatu atau inquiry secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah. Masalah yang dapat dipecahkan menurut Pearson 1946. Yang ketiga, yaitu penelitian adalah suatu pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antar fakta dan menghasilkan dalil atau hukum menurut John 1949. Yang keempat, yaitu penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut menurut Hillway 1956. Dan yang terakhir, yaitu penelitian adalah suatu metode untuk menemukan kebenaran, sehingga penelitian juga merupakan metode berpikir secara kritis menurut Whitney 1960. Adapun syarat melakukan penelitian. Yang pertama, sistematis. Sistematis artinya penelitian harus dilakukan atau dilaksanakan menurut pola tertentu, mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang paling kompleks sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua, terencana. Terencana di sini artinya suatu penelitian dilaksanakan dengan unsur kesengajaan dan telah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaan penelitiannya. Dan yang terakhir, yaitu suatu penelitian harus mengikuti konsep ilmiah, artinya mengikuti cara yang telah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Mungkin hanya itu yang saya telah bacakan. Ya baik, terima kasih kepada Novita Wulandari yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan dipaparkan oleh saudari kami, Filda Wahyuni. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Saya akan melanjutkan materinya. Tujuan pokok penelitian.
1. Eksploratif. Tujuan penelitian jenis ini adalah suatu penelitian yang bertujuan menemukan hal atau pengetahuan yang baru dalam bidang ilmu tertentu. 2. Verifikatif. Tujuan penelitian jenis ini adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menguji kesabaran suatu atau pengetahuan dalam bidang yang telah ada. 3. Pengembangan. Tujuan penelitian jenis ini adalah melakukan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan yang telah ada. 4. Tujuan penulisan untuk karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Jenis-jenis penelitian. IPNU DKK 2003 7-8 menjelaskan bahwa macam-macam penelitian dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu sebagai berikut. A. Menurut tujuan penggunaan hasil penelitian. Jika dilihat dari tujuan penggunaan hasil penelitian, penelitian dapat dibagi dua, yaitu penelitian dasar dan terapan. Penelitian dasar dan dasar adalah penelitian yang hasilnya untuk sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau teknologi dasar. Penelitian terapan yaitu penelitian yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan praktis seperti pembuatan kebijakan dan lain-lain. B. Menurut pengukuran dan analisis penelitian. Jika dilihat dari pengukuran dan analisis data, penelitian dapat dibagi menjadi dua penelitian, kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian data yang dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik penelitian. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan teknik statistik. C. Menurut tingkat kedalaman analisis data. Penelitian jika dilihat dari tingkat kedalaman analisis data, penelitian dapat dibagi menjadi penelitian deskripsi dan D. Menurut penggunaan sampel atau populasi. Jika dilihat dari penggunaan sampel dan populasi, penelitian dapat dibagi menjadi sensus dan sampel. Penelitian sensus adalah penelitian yang datanya berasal dari subjek dan populasi, tidak hanya dari sampel. Penelitian sampel adalah penelitian yang datanya berasal dari sampel dan kemudian kesimpulannya diberlakukan bagi seluruh populasi yang diwakili oleh sampel penelitian. E. Menurut rancangan desain. Penelitian jika dilihat dari rancangan penelitian dapat dibagi menjadi penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang subjeknya diberi perlakuan kemudian diukur akibat perlakuan itu pada subjek. Penelitian non-eksperimen adalah penelitian yang subjeknya tidak diberi perlakuan tetapi diukur. Menurut rancangan desain penelitian. Jika dilihat dari rancangan penelitian dapat dibagi menjadi penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang subjeknya diperlakukan kemudian diukur akibat perlakuan yang itu pada subjek. Penelitian non-eksperimen adalah penelitian yang subjeknya tidak diberi perlakuan tetapi diukur sifat-sifat tertentu. Namun secara umum penelitian dapat dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya berupa kata-kata dan tidak dianalisis menggunakan rumus statistik. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang datanya berupa angka dan dianalisis menggunakan rumus statistik. Agar lebih jelas, di bawah ini akan diuraikan tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode penelitian, metode filosofi, metode deskriptif, metode historis, metode eksperimen. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada Wahyuni. Selanjutnya pemateri ketiga yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu konsep-konsep dasar penelitian. Nomor 1, konsep. Konsep adalah suatu istilah terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu generalisasi terhadap gejala yang berlaku umum atau abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu. Jenis kelompok terbagi dua, yaitu A. Konkret, contohnya rumah, kursi, manusia, kambing, dan sebagainya. Yang selanjutnya abstrak, contohnya
masyarakat, kontrasepsi, partisipasi, terpaan, dan sebagainya. Fungsi dari suatu konsep adalah menyederhanakan pemikiran terhadap ide, benda, aktif, partisipasi, terpaan, dan sebagainya. Fungsi dari suatu konsep adalah menyederhanakan pemikiran terhadap ide, benda, atau gejala sosial. Yang selanjutnya, nomor 2, konstruk. Pengertian konstruk dan konsep adalah sama, yang membedakan adalah konstruksi, khususnya pada suatu yang bisa diukur atau ditimbang, dihitung, dan sebagainya. Contohnya, lapar sebagai konstruk adalah mencerminkan rasa sakit setelah tidak makan dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya, yang ketiga, variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya telah diberi angka atau kuantitatif, atau juga dapat diartikan variabel. Variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai, berupa kuantitatif maupun kuantitatif, yang dapat berubah-ubah nilainya. Contohnya, badan konsep punya variasi tinggi badan, bentuk, dan berat badan. Selanjutnya, yang keempat, hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentang sesuatu konsep yang perlu diuji kebenarannya. Selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, pengukuran. Pengukuran adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan aturan pada objek atau peristiwa. Ya baik, itulah tadi pemaparan materi yang sempat dibacakan oleh saya sendiri. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri terakhir, Zarkia, untuk memaparkan materinya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membacakan materi tahap-tahap dasar penelitian. Tahap-tahap dasar penelitian. 1. Memilih masalah atau topik penelitian. Dalam menentukan topik atau permasalahan dalam suatu penelitian, ada beberapa ciri-ciri dalam menentukan topik atau permasalahan yang baik untuk diangkat sebagai topik atau permasalahan penelitian, yaitu sebagai berikut. A. Masalah harus ada nilai penelitian. Yang pertama, masalah haruslah mempunyai keaslian. Yang kedua, masalah haruslah menggambarkan suatu fenomena atau mempunyai hubungan atau pengaruh perbandingan antar variabel. B. Masalah harus visible. Pertama, data dan metode harus tersedia. Kedua, equipment dan kondisi harus mengizinkan. Ketiga, biaya untuk memecahkan masalah haruslah seimbang. Keempat, masalah harus didukung oleh sponsor yang kuat. Kelima, tidak bertentangan dengan hukum adat. Yang kedua, studi pendahuluan. Yang pertama yaitu ada paper, yang kedua ada person, yang ketiga ada place. Yang ketiga, cara merumuskan masalah. Yang pertama yaitu judul harus ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, harus mencerminkan spesifikasi masalah yang diteliti. Yang ketiga, harus memuat variabel utama yang dilibatkan dalam penelitian. Yang keempat, harus menyebutkan secara jelas jenis hubungan antar variabel. Yang kelima, harus mengungkap masalah yang dibahas. Yang keempat yaitu menentukan teori. Teori dikemukakan dalam bentuk pernyataan atau proposisi. Misalnya, yang pertama itu teori penguatan, reinforcement. Yang kedua, teori keinginan berperilaku, behavior intentions. Kelima, cara merumuskan hipotesis. Semula, istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata, hypo yang berarti sementara dan tesis yang berarti pernyataan atau teori. Karena hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya,
maka perlu diuji kebenarannya. Ada dua macam jenis hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis induktif, yaitu hipotesis yang diperoleh dari lapangan tempat penelitian melakukan penelitian. Yang kedua yaitu hipotesis deduktif, yaitu hipotesis yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Ciri-ciri hipotesis yang baik yaitu yang pertama, dinyatakan dalam kalimat pernyataan atau pertanyaan. Yang kedua, ditanyakan secara singkat dan sederhana. Yang ketiga, menyatakan suatu fenomena atau hubungan antar dua variabel atau lebih yang sedang dipermasalahkan. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada Saudari Zarkia atas waktunya. Ya baik, demikianlah, itulah tadi hasil diskusi yang sempat kami diskusikan pada siang hari ini. Demikianlah diskusi dari kelompok kami. Marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan atau ada kata yang kurang jelas dalam hal proses menyampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.